Shalom saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti dan selamat bertemu sekali lagi di dalam pertemuan kebaktian ibadah secara atas talian pada minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan saat ini dan kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sungguh pun itu hanya di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami datang padamu Yesus saat ini waktu firman Tuhan disampaikan. Hamba berdoa biar kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Bapa, dan biar Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu dan buka hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba mau berdoa, mohon hikmat, mohon kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar datang daripada Engkau, bukan daripada pikiran manusia, apalagi kedagingan manusia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara, dalam satu ayat ini saya mau mengambil satu tema yang bertemakan pintu yang tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan pintu di dalam petikan ini, saudara? Nah, saya tidak akan mengupas lebih dalam, karena saya fokus firman Tuhan. Pada hari ini kita mau bercakap tentang pintu yang tepat. Kalau dikatakan pintu yang tepat, pasti ada pintu yang tidak tepat. Kalau ada pintu yang benar, pasti saudara ada pintu yang tidak benar. Dan dalam petikan ini, Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, dia berkata, kalau aku telah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau aku telah menutupnya, kata Yesus, tidak ada yang dapat membukanya. Nah saudara, apa sebenarnya maksud pintu di dalam firman Tuhan? Di dalam petikan ini, saya percaya pintu yang dimaksudkan di sini adalah pintu penginjilan. Namun saya ingin membawa pikiran kita, saya ingin membawa hati kita dan tumpuan kita melihat jauh luas, mendalami kebenaran firman Tuhan dengan melihat beberapa ayat. Karena di dalam Alkitab bukan hanya di petikan ini, tetapi ada beberapa petikan lain. Alkitab bercakap tentang pintu. Pintu yang dimaksudkan di sini bukanlah pintu yang ada di rumah kita atau pintu pagar, tetapi ada maksud yang tersembunyi, ada maksud tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan pintu yang apabila Alkitab memasukkannya, menuliskannya? Nah, ada 3 perkara yang kita perlu pelajari tentang pintu apabila Alkitab memberikan suatu gambaran tertentu. Yang pertama itu, saudara, pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus merupakan pintu yang tepat. Kalau saya mau katakan Kristus adalah pintu yang tepat, berarti saudara ada banyak pintu-pintu yang palsu. Ada banyak pintu-pintu yang tidak tepat. Ada banyak pintu-pintu yang tidak benar. Di dunia ini saudara, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan yang menawarkan keselamatan. Namun saya mau beritahu saudara, hanya ada satu pintu yang tepat. Dan pintu itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 hingga 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, di sini saudara, Yesus berkata, akulah pintunya. Akulah pintu untuk masuk kepada domba, dan saudara dan saya itu adalah dombanya. Dan ayat yang ke-8 saudara, Yesus berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ternyata saudara, sebelum Yesus sudah ada banyak pintu-pintu yang lain. Dan Yesus kata itu adalah pencuri dan perampok. Makanya saudara dan saya ini merupakan domba-domba, dan kita harus memasuki pintu yang tepat. Dan Yesus berkata, akulah pintu itu, saudara. Pintu yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti pintu kandang, tetapi pintu yang dimaksudkan di sini adalah gembala yang merupakan pemilik domba. Saudara dan saya ini miliknya Tuhan. Yesus berkata, akulah pintu. Itu bermaksud Yesus berkata, akulah gembala. Akulah yang memiliki kamu. Dan gembala mengenal siapa kita. Gembala mengenal domba-dombanya. Saudara yang sekasih, kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 14, firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Saudara yang saya kasih, kita sebagai domba, kita harus mengenal suara Allah, suara Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah pintu, dialah pemilik kita. Dan ayat yang ke-9, Alkitab berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Saudara, ini membawa maksud tentang pemeliharaan Tuhan. Ini membawa maksud tentang penjagaan Tuhan. Perlu diingat saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8, sekali lagi firman Tuhan berkata, ada orang datang sebelum aku. Saudara, kita tidak perlu mendengarkan mereka. Dunia menawarkan banyak pintu-pintu. Kepercayaan menawarkan banyak pintu-pintu. Tapi Yesus berkata, akulah pintu itu. Dan apabila akulah pintu itu, semua domba yang keluar masuk melalui pintu itu, kata Tuhan, akan selamat. Dan mereka akan menemukan padang rumput. Itu yang bercakap tentang berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Makanya saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita masuk pintu yang salah. Karena pintu yang benar itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita ini milik Yesus. Dan jangan kita tukar hak miliknya kita ini. Cukuplah hanya Yesus Kristus itu sebagai pemilik kita. Di dalam kehidupan kekristenan kita, apabila kita menggambarkan diri kita sebagai domba, ada suara yang sering kali meniru-niru suara gembala. Tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata, domba-domba mengenal suara gembalanya. Pertanyaan saya saudara, apakah saudara benar-benar mengenal suara gembala itu? Kalau saudara tidak mengenal suara gembala itu, saya takut saudara sedang memasuki pintu yang salah. Sekali lagi saya katakan, apakah saudara mengenal suara gembala? Ini menjadi persoalan yang harus kita pikirkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan salah masuk pintu. Yesus berkata, hanya ada satu pintu, dan itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, ada orang datang sebelum aku, kata Yesus. Tapi orang itu adalah pencuri dan perampok.
Nah, sekali lagi saya katakan saudara, kalau kita tidak mengenal suara gembala, saya takut saudara kita sudah tersalah pintu. Ingat saudara, hanya Yesus itu pintu yang tepat. Pintu yang membawa keselamatan kepada kita. Hanya Yesus Kristus. Nah, yang kedua saudara, ada satu pintu yang dikatakan di Lukas pasal 11 ayat 9 hingga 10 berkata seperti ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara, pintu yang kedua ini bercakap tentang pintu doa. Kita harus mengetuk di pintu yang tepat. Janji Tuhan kepada kita, apabila kita mengetuk di pintu yang tepat, Yesus berkata, ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Makanya saudara, jangan salah ketuk pintu. Ini merupakan janji, jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Janji bahwa Tuhan akan menjawab. Janji bahwa Tuhan akan mendengar dan mengabulkan segala doa kita. Makanya Tuhan berkata saudara, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, pada waktu kita mengetuk pintu untuk meminta jawaban doa, saya mau katakan sekali lagi, pastikan kita ketuk pintu yang tepat. Pintu yang tepat itu adalah pintu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pintu yang tepat itu merupakan pintu yang sebenarnya Tuhan telah sediakan untuk kita. Pada waktu kita mengetuk pintu yang tidak tepat, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Pada waktu kita mengetuk pintu yang tidak tepat, Tuhan tidak akan membuka itu bagi kita. Saudara, dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, bahkan kehidupan saya satu ketika dahulu, saudara, sebenarnya saya pada mulanya memiliki cita-cita yang lain. Bukanlah cita-cita seperti menjadi seorang hamba Tuhan. Saya memiliki cita-cita yang lain. Dan untuk mencapai cita-cita itu, saya berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya mengetuk di pintu. Di satu pintu yang saya pikirkan itulah pintu jawaban doa bagi saya. Dan saya pikirkan itulah pintu yang dimana tempat saya untuk melayani, tempat saya untuk diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengetuk pintu itu, saudara, bertahun-tahun untuk mencapai cita-cita saya. Saya ketuk, bahkan saya berdoa, saya berpuasa kepada Tuhan, saya merayu kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun, saudara, saya menghabiskan masa saya mengetuk pintu yang salah, yang bukan ditentukan oleh Tuhan untuk saya. Dan itu terjadi selama beberapa tahun dan cukup lama, saudara. Saya menghabiskan masa berdoa dan mengetuk di pintu yang salah. Saya bersyukur, saudara, Tuhan tidak membuka pintu itu. Karena pintu itu bukanlah pintu yang Tuhan telah tetapkan untuk saya secara pribadi. Itu saya percaya. Dan apabila saya sudah mulai menyadari bahwa selama ini saya mengetuk pintu yang salah, saya beralih kepada pintu yang lain. Saya beralih kepada pintu pelayanan, di mana tempat pintu yang tepat Tuhan memanggil saya. Dan apabila saya mengetuk pintu yang tepat, Tuhan membuka pintu itu bagi saya. Dan jadilah sekarang, saudara, saya menjadi hamba Tuhan. Memang pada mulanya, saudara, sering saya pernah menyaksikan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan tidaklah sebaik, tidaklah menyenangkan secara pribadi dalam hidup saya. Tapi saya
menemukan satu kepuasan yang luar biasa apabila inilah pintu yang sebenarnya yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan saya. Tuhan berkata kalau kita ketuk pintu itu, Tuhan pasti buka. Tapi kita harus mengetuk pintu yang tepat. Pintu yang betul. Yang Tuhan sediakan bagi saya, bagi saudara dan saya. Nah saudara jemaat Tuhan, kalau selama ini saudara sedang mengetuk pintu yang sudah bertahun-tahun Tuhan tidak buka, coba beralih kepada pintu yang lain. Mungkin di situ tempat saudara. Mungkin selama ini saudara, tempat pekerjaan kita sekarang ini mungkin tidak menyenangkan. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita sedang mengetuk pintu yang salah. Apabila kita mengetuk pintu yang salah saudara, jawaban doanya juga pasti salah. Minggu lalu saudara saya bercakap tentang keluarga. Nah mungkin saudara selama kita hidup berkeluarga, kehidupan kita berantakan. Mungkin selama ini kita mengetuk pintu yang salah. Nah saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari belajar ketuk pintu yang tepat. Tuhan berkata, ketuk, Tuhan akan buka. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ketuk di pintu yang tepat. Nah yang ketiga dan yang terakhir saudara, pintu yang ketiga itu adalah pintu kehidupan yang kekal. Matius pasal 7 ayat 13 hingga 14 berkata seperti ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, dalam ayat ini memberitahu kita bahwa ada dua pintu. Pintu yang pertama dikatakan pintu itu sesak dan sempit. Pintu yang kedua dikatakan bahwa pintu itu lebar dan luas. Pintu yang sempit itu menurut ayat ini menuju kehidupan. Dan pintu yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Nah, ramai orang yang memilih pintu yang lebar. Kenapa? Karena pintu yang lebar itu tidak ada disiplin rohani. Semua boleh buat. Pesta pora boleh buat. Mabuk-mabukan boleh buat. Jumpa dukun, jumpa bomo boleh buat. Rasuah boleh buat. Mencuri persepuluhan Tuhan boleh buat. Jual iman demi harta itu boleh buat. Tinggalkan ibadah, tinggalkan kebaktian itu boleh dilakukan. Dan ramai orang tidak suka kan disiplin-disiplin rohani ini. Makanya menurut firman Tuhan ada ramai orang lebih cenderung kepada jalan yang lebar, pintu yang lebar itu. Dan firman Tuhan berkata cuma sedikit orang yang mau masuk ke pintu yang sempit, pintu yang sesak itu saudara. Nah dengar sini baik-baik. Kalau kehidupan saudara saat ini saudara terombang-ambing, kalau kehidupan saudara ini saudara merasakan sudah terlalu jauh dari Tuhan, mungkin saudara sekarang berada di pintu yang lebar itu. Dan hati-hati, pintu yang lebar itu menurut firman Tuhan, pintu itu, jalan itu menuju kepada kebinasaan. Alkitab berkata bahwa ramai orang suka akan ini. Karena berada di bumi, mereka boleh hidup sesuka hati mereka. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan berkata bahwa jalan atau pintu yang lebar ini itu menuju kepada kebinasaan. Pilihan di tangan saudara. Pintu yang sesak dan sempit atau kepada pintu yang lebar, yang luas. Nah, saya mau mendorong jemaat Tuhan perhatikan kehidupan kita baik-baik.
dalam ayat ini berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Kata masuk di sini dalam terjemahan bahasa Inggris struggle, maksudnya berhempas pulas, bersungguh-sungguh untuk masuk ke pintu yang sesak itu, saudara. Dan biarlah saudara dan saya tergolong orang yang bersungguh-sungguh, bersesak-sesak, berhempas pulas itu, memasuki pintu yang sesak itu. Karena pintu yang lebar, menurut firman Tuhan, sekali itu menuju maut, menuju kebinasaan. Memang saudara, untuk memasuki pintu yang sesak itu perlu disiplin rohani yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi pintu yang lebar itu, orang mau masuk ke sana karena tidak ada disiplin rohani semasa di bumi ini. Tapi saya mendorong jemaat Tuhan, mari buat pilihan yang tepat. Masuk dalam pintu kehidupan yang kekal. Nah saudara yang saya kasih, ada 3 pintu yang kita pelajari pada hari ini. Pintu yang pertama adalah pintu yang tepat, Yesus Kristus sendiri. Dia adalah pintu untuk kita keluar masuk dari kandang ke padang rumput untuk mendapatkan berkat. Pintu pemeliharaan, pintu penjagaan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jangan ada pintu lain. Pintu yang kedua adalah pintu untuk mendapat jawaban doa. Ketuklah di pintu yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, pilihlah jalan, pilihlah pintu yang sesak. Karena pintu yang sesak itu, saudara, itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Pilihan di tangan semua jemaat Tuhan. Tapi saya mendorong, mari saudara, mari. Jangan salah pilih pintu. Jangan salah ketuk pintu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kami diperhadapkan dengan beberapa pintu, tapi kami tahu hanya Engkau saja satu-satunya pintu yang tepat. Kami belajar supaya kami memanjatkan doa kami dengan mengetuk pintu yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau adalah mengajar kami Tuhan supaya kami terus berjuang memasuki pintu yang sesak, pintu yang sempit, karena itu menuju jalan keselamatan. Menteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami. Saya berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang tersalah masuk pintu, memasuki pintu yang lebar atau memasuki pintu kejahatan yang ditawarkan oleh pencuri dan perampok, Tuhan tolong mereka dan jamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh berbalik semula kepada pintu yang benar, kepada Engkau satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati kita.